Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri diawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa membuat video ini dan kalian bisa menyimaknya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Reja Rastia dengan NPM 10 12 16 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian perubahan dan model-model pengelolaan perubahan. Pengendalian perubahan adalah suatu fungsi manajemen. Manajer harus bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa pengendalian yang memadai selalu dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menampung permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan pada lingkup, memastikan bahwa permintaan hanya disetujui jika layak dan dapat dicapai, mengintegrasikan perubahan ke dalam lingkup yang ada. Lalu yang kedua ada proses pengendalian perubahan. Proses pengendalian perubahan manajemen adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur setiap elemen manajemen agar tetap terarah dalam kegiatan mereka. Sistem ini memiliki beragam fungsi, seperti mengurangi potensi konflik, mencapai target kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan rutin. Terdapat 5 proses pada pengendalian perubahan ini. Yang pertama ada perencanaan program, yang kedua perencanaan pembiayaan, yang ketiga pelaksanaan dan pengawasan, yang keempat pencatatan dan akunting, dan yang terakhir laporan dan evaluasi. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian substansi. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah detektor, yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah selektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikasi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah efektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Dan yang terakhir, ada komunikator, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Lalu di poin selanjutnya ada tentang pengendalian lingkungan. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, terpusat atau terdesentralisasi, serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian manajemen merupakan jaringan kerja organisasi tempat manajemen melaksanakan sebuah tugas pengendalian. Lingkungan pengendalian juga menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi, terutama terkait dengan tanggung jawabnya baik keuangan maupun non-keuangan pada berbagai unit dan subunit organisasi. Lalu di poin selanjutnya ada keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan adalah respon yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk menghadapi tekanan dan membangun kekuatan. Kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, politik telah menyebabkan organisasi atau perusahaan memodifikasi pekerjaan selama beberapa dekade. Hal ini menjadi tidak realistis untuk menunjukkan adanya kesepakatan universal tentang besarnya jangka waktu dan implikasi dari kekuatan ini. Pencapaian perubahan berkelanjutan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang keadaan organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan ditargetkan. Perubahan adalah suatu yang sangat sulit untuk dihindari karena perubahan didorong oleh kekuatan internal dan eksternal organisasi. Walaupun lingkungan suatu organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, hal ini perlu adanya penilaian perubahan bagi siklus hidup organisasi. Hal ini berhubungan dan sangat tergantung pada bentuk organisasi. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang model-model pengendalian perubahan. Yang pertama ada reprise. Tahapan ini lebih kepada membangun stabilitas begitu perubahan telah sepenuhnya ditegakkan dan tertanam dalam individu-individu di organisasi. Di sini perubahan telah diterima secara sepenuhnya
dan menjadi norma serta status quo yang baru untuk dijadikan standar kerja. Individu-individu pada kondisi ini membentuk hubungan baru dan sudah merasa nyaman dengan rutinitas baru mereka. Poin utama dari tahapan rephrasing ini adalah pada kondisi tertentu, perilaku harus kongruen dengan keseluruhan lingkungan, perilaku, dan personal dari individu. Karena jika tidak, perubahan yang terjadi tidak dapat dikonfirmasi. Dalam melakukan institusionalisasi, perubahan-perubahan yang telah tetap tersebut membutuhkan pemimpin yang menerbitkan berbagai program-program perubahan sehingga perubahan tersebut menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Lalu di model kedua ada unfreeze atau pencairan. Unfreeze atau pencairan ini adalah proses menjelaskan alasan mengapa organisasi membutuhkan untuk melakukan perubahan sehingga semua dapat menerima dan bersedia melakukan perubahan, dan dengan kata lain, pencairan adalah usaha organisasi dalam mempersiapkan SDM untuk mempelajari dan menguasai perilaku sesuatu yang baru sebagai perwujudan yang akan diwujudkan. Lalu di model yang terakhir ada force field. Force field analysis adalah salah satu standar metode untuk analisa pemecahan masalah berdasarkan konsep kekuatan pendukung dan penolak perubahan yang saling berhadapan. Konsep ini bertujuan secara garis besar dari penggunaan metode atau alat bantu analisa ini adalah untuk melakukan identifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran identifikasi berbagai sebab yang mungkin pemecahan dari suatu masalah. Force field analysis ini berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Konsep atau ide dasarnya adalah terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan, yaitu kekuatan pertama yang mendukung perubahan serta kekuatan kedua yang menolak perubahan. Analisis ini akan mengumpulkan berbagai solusi dalam memperkuat kekuatan yang mendukung serta menetralkan kekuatan yang menolak. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan quotes dari pepatah Cina yang bunyinya, "Saat angin perubahan bertiup, sebagian orang membangun tembok dan sebagian lainnya membangun kincir angin." Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan murni dari kebodohan saya sendiri dan kebenaran mutlak milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Meskipun saya tahu kalian tidak memperhatikan, tetapi tidak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.